Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Agung Maulana, mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana di Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan mahasiswa anti korupsi. Berikut penjelasannya. Ada rincian yang pertama yaitu pengertian dari korupsi, ciri-ciri dari korupsi, dampak dari korupsi, contoh kasus korupsi, dan juga pencegahan kasus korupsi atau terjadinya korupsi. Langsung saja kita ke pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio yang memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dan selanjutnya ada ciri-ciri pelaku korupsi. Yang pertama adalah korupsi suatu perilaku. Suatu perilaku yang dimaksud di sini kayak sudah menjadi sifatnya yang suka menjadi orang yang korupsi. Ya korupsi contohnya korupsi waktu dan korupsi melebih-lebihkan suatu dana atau anggaran. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang kedua ini ada contohnya di negara kita sendiri, yang dimana ada anggota legislatif yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam suatu proyek dan ia mengesahkan dan ia menjalankan proyek tersebut dan ternyata proyek tersebut menjadi gudang ya korupsi. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang dimaksud yang di nomor 3 ini adalah ibarat suatu partai mencalonkan seseorang untuk menjadi anggota legislatif dan anggota tersebut melakukan korupsi demi partai atau keuntungan kelompoknya pribadi. Dan yang keempat adalah melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Banyak sekali di negeri kita contoh-contohnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kita langsung ke dampak dari korupsi tersebut. Tindakan korupsi yang merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi juga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Di sini ada contoh gambar di mana banyak sekali pipa bocor. Pipa ini adalah ibaratkan suatu negara yang bocor-bocor itu ibaratkan orang-orang yang berbuat tindak korupsi atau kejahatan di negara tersebut. Kalau misalnya kita tidak sadar atau tidak membangun negara yang bebas dari korupsi, maka seperti halnya pipa yang dimana bocornya air yang mengalir yang tidak seharusnya keluar melalui bolongan-bolongan yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada kasus korupsi yang telah terjadi, yang barusan terjadi, yang baru-baru banget ini terjadi, yang masih hangat juga, yaitu kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station, yang bisa disebut BTS. 4G, Kominfo telah menyeret sejumlah pihak, termasuk Johnny Plate, mantan dari Kominfo itu sendiri, yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan nilai korupsinya sangat besar, yaitu mencapai 8 triliun. Dan kasus korupsi kali ini yang bisa dibilang sangat-sangat merugikan juga karena Kominfo di sini berperan sebagai lembaga yang bisa mendirikan negara menjadi lebih maju dari segi teknologinya. Akan tetapi orang-orang di dalamnya malah menggunakan kekuasaan tersebut untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya alhasil semuanya terlambat dan semuanya terkena imbasnya,
Dan akhirnya negara kita sangat lambat untuk menjadi negara yang bisa dibilang elektroniknya lebih maju dari negara lain. Dan selanjutnya ada pencegahan korupsi. Di sini masyarakat bisa berperan dalam pemberantasan korupsi dan berikut caranya. Yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Yang kedua, berlatih untuk berintegritas. Yang ketiga, melaporkan tindak pidana korupsi. Yang keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Yang kelima, ini yang penting buat kita semua, kampanye dan menyebarkan nilai-nilai integritas. Dan berikut adalah penjelasan dari integritas tersebut. Yang pertama, kata integritas mungkin sering kita dengar di Grimmage sebagai tindakan, perilaku, atau sikap yang perlu dimiliki seseorang dalam dunia kerja atau prinsip kehidupan. Sederhananya, integritas adalah kejujuran yang menjadi prinsip dan selalu dipegang teguh. Dan intinya, integritas di sini bisa menjadikan kita seorang yang memiliki sifat kejujuran dan keamanat dalam memegang sesuatu tanggung jawab. Dan berikut karakteristik pegawai yang memiliki integritas yang tercermin dalam bersikap dan bertindak sebagai berikut. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, bertindak transparan dan konsisten, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela, bertanggung jawab atas hasil kerja, dan bersikap objektif. Dan berikut dampak dari kita bersifat integritas terhadap negeri kita sendiri, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa tak tegang, rasa toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Dan selanjutnya ada contoh-contoh masyarakat yang berintegritas. Nah, contoh masyarakat sosial yang berintegritas adalah melakukan gotong royong untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan masyarakat di sekitarnya, membantu salah satu keluarga yang sedang mengadakan pesta pernikahan ataupun pesta sejenisnya, melakukan ronda untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar masyarakat tersebut.